Hai guys, welcome back to CB Knowledge TV YouTube channel. Nah, di video aku kali ini aku akan nge-unboxing sekaligus ngasih tutorial cara penggunaan smartwatch atau smartband atau yang biasa disebut dengan health bracelet tipe M3. Oke guys, nah produknya ini sendiri aku beli di Shopee. Untuk link pembeliannya kalian bisa cek description box di bawah ini ya. Nah pas datang packaging dari smartwatchnya itu sendiri dari karton, jadi bukan dari box. Tapi disclaimer aja nih, kalau aku udah sempat buka produknya dan gak ada kerusakan sama sekali di smartwatchnya walaupun packagingnya itu dari karton. Nah di bagian depannya itu sendiri dijelasin kayak ini adalah health bracelet, terus udah gitu ada gambar produknya dan di sini ada tipenya yaitu tipe M3. Nah kalau misalnya di belakangnya itu dijelasin fungsi atau fitur-fitur apa aja sih yang ada di smartwatch ini. Di antaranya itu bisa ngukur detak jantung, terus tekanan darah, terus juga bisa ngukur jumlah langkah kaki kita per hari. Nah selain itu karena ini smartwatchnya bisa dihubungkan ke smartphone kita dengan koneksi bluetooth, jadi bisa tahu kalau misalnya ada notifikasi telepon ataupun notifikasi message seperti SMS. Nah di bagian bawahnya ini pun juga dikasih lihat nih kalau misalnya smartwatch ini sebenarnya terdiri dari 3 warna. Di antara itu ada hitam, biru, sama merah. Nah yang aku beli itu warna biru. Nah langsung aja kita unboxing apa aja sih yang kita dapat dari smartwatch tipe M3 ini. Nah yang pertama jadi ini adalah main partnya, dibungkus kayak pakai mika plastik gitu. Nah ini adalah layar smartwatchnya. Nah sebelumnya kan udah aku bilang kalau aku udah sempat buka si smartwatchnya ini. Sebelumnya tuh ada kayak plastik pelindung untuk layarnya supaya nggak kegores. Terus ini bahannya terbuat dari plastik dan di bagian belakangnya itu kayak ada sensor. Jadi ketika kita nyalain produknya terutama untuk ngukur detak jantung ataupun ngukur tekanan darah, nanti sensornya ini akan menyala. Terus ada strapnya. Nah strapnya ini terbuat dari bahan rubber atau silikon. Jadi cukup elastis dan tahan air sih. Dan menurutku untuk strap-strap yang bahannya dari rubber itu nggak mudah rusak ya. Nah selain itu dapat juga kabel chargernya. Kabel chargernya itu tipenya micro USB. Dan bagian satunya lagi itu dari port USB biasa. Nah ini bisa dihubungkan ke power bank, ke adapter charger, ke PC ataupun ke komputer. Jadi cukup praktis. Nah selain itu di smartwatchnya pun udah termasuk sama user manual atau buku panduannya. Ini ada 2 bahasa, bahasa Inggris sama bahasa Mandarin. Nah aku akan buka yang bahasa Inggrisnya aja. Jadi pertama itu ngejelasin kayak main part dari smartwatch itu sendiri, kayak tombol-tombolnya apa aja. Terus abis itu ngejelasin tentang tipe chargernya, ngejelasin juga tentang cara download dan scan barcode untuk download aplikasinya. Dikasih tahu juga cara download dan install aplikasinya, serta ada app function dan pengaturannya. Nah sekarang aku mau coba untuk nyalain si smartwatchnya. Jadi kita bisa coba pasang dulu ke rubber bandnya ini atau ke strapnya. Jadi caranya kayak cuma tinggal dipasin aja gitu loh ke bagian tengahnya. Nah udah kepasang ya. Nah terus cara nyalainnya itu jadi di bagian tengah bawah ini kayak ada buletan, itu adalah tombol sentuh. Jadi untuk nyalainnya tinggal sentuh selama kurang lebih 3 detik. Nah ini dia akan menyala. Nah ini adalah tampilan depan dari smartwatch tipe M3. Jadi ada indikator baterai di bagian pojok kanan atas, terus ada tanggal beserta hari, ada jam, sama ada keterangan detak jantung ya, ini 80 bpm. Nah jadi tampilan dari smartwatchnya ini pun bisa kita ubah ya.
Caranya nih tampilan depannya kalau kalian mau ubah kayak tinggal ditekan tombol tengahnya itu dalam beberapa detik terus nanti dia akan keubah sendiri. Terus misalnya mau tampilan lainnya itu bisa ditekan lagi nanti dia akan keubah lagi. Nah cara masuk ke menunya itu kayak tinggal tekan sekali aja, kayak sentuh sekali gitu, nanti dia akan masuk ke menu-menu dari smartwatch-nya. Nah menunya ada apa aja sih? Yang pertama itu oke, kita akan jelasin satu. Yang pertama itu ini untuk menu pengukuran jumlah langkah kaki kita. Selanjutnya untuk jarak tempuhnya. Jadi nanti dia akan otomatis ketika jamnya dipakai ya. Terus ada berapa kalori yang udah kita bakar. Selanjutnya, nah ini untuk detak jantung. Nah, detak jantung atau denyut nadi itu ketika kita masuk ke menunya, sensor di bagian belakangnya itu akan menyala warna hijau seperti ini. Nah, untuk pengaturan detak jantung itu nanti dia akan mengukur sendiri. Makanya pastiin jamnya ini terpasang. Nah, seperti ini ya. Jadi ada berapa denyut nadi kita. Ini seperti ini 72 berarti. Nah, selanjutnya ini adalah untuk mengukur tekanan darah. Jadi kayak tinggal dipasang aja. Tunggu beberapa detik. Nah, ini jadi 110/78. Selanjutnya ada untuk mengukur oksigen dalam tubuh kita. Nah, ini untuk menghubungkan ke aplikasi. Selanjutnya ini untuk notifikasi pesan. Lalu ini ada tentang si smartwatch M3-nya ini, kayak versinya, versi berapa dan lain-lain. Selanjutnya ini untuk mematikan smartwatch-nya. Jadi caranya itu kayak tadi, kayak menyalakan si smartwatch-nya. Nah, matiinnya juga sama. Jadi kayak tinggal ditekan dalam beberapa detik aja, nanti dia akan mati seperti itu. Nah, selanjutnya aku akan coba untuk ngetes kabel chargernya. Nah, cara chargernya pertama itu dilepas dulu dari si strapnya. Oh iya, karena ini kabel chargernya nggak terlalu panjang, jadi kameranya aku deketin ke stop kontak aku ya. Terus aku mau hubungin dengan adapter charger yang aku punya. Kalian juga bisa hubungin ke adapter charger handphone biasa gitu loh, kayak gini. Terus tinggal dihubungin deh ke port micro USB yang ada di smartwatch-nya. Nah, dia akan ngecas seperti ini. Tips dari aku supaya casnya itu cepat full. Nah, pastiin smartwatch-nya itu dalam keadaan off atau mati. Jadi dimatiin dulu. Nah, paling sih untuk ngecas dari 0 sampai full itu butuh waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Dan baterainya itu sendiri bisa tahan hingga 1 hari, tapi sekali lagi tergantung dari pemakaian. Oke guys, nah sekarang aku mau coba untuk scan barcode untuk download aplikasinya. Nah, jadi aplikasinya ini udah support di iOS maupun di Android. Dan pastiin untuk tipe Bluetooth kalian itu udah 4.0 supaya bisa connect ke smartwatch M3 ini. Nah, sekarang aku mau coba untuk scan barcode-nya terlebih dahulu. Kalian bisa pakai aplikasi scan barcode apapun untuk nge-scan barcode ini. Nah, setelah itu nanti langsung ke direct. Di sini kita tinggal klik browse URL. Oke, jadi sih ada pilihannya, ada iPhone Health untuk iOS, Android, atau Android version Google Download. Nah, karena handphone aku Android, jadi aku pilih yang Android version Google Download. Nanti dia akan ke direct sendiri ke aplikasinya. Nah, kalaupun nggak mau untuk nge-scan barcode-nya itu juga bisa langsung aja search di Google Play atau di App Store-nya itu iPhone Health. Dan sini kita klik untuk install. Nah, berikut adalah tampilan dari aplikasi Levan atau Livan Health.
Nah, sebelum kita koneksiin handphone kita dengan smartwatch-nya, pastiin Bluetooth di handphone kita udah aktif ya. Dan pastiin juga smartwatch-nya dalam keadaan menyala. Terus kita bisa klik yang ada di pojok kiri atas ini, yang titik 3. Terus klik device name or connection status. Nah, di sini dia akan mencari device atau smartwatch yang lagi aktif. Terus kita bisa klik ini, Levan. Nah, di pojok kanan atasnya itu ada tulisan connected yang artinya handphone kita udah terkoneksi dengan smartwatch-nya. Selanjutnya kita back. Oke, jadi ini adalah tampilan utama dari Levan Health. Untuk menu yang ada di pojok kiri atas atau yang titik 3 ini adalah menu pengaturan atau setting. Dimana kita bisa, yang pertama itu tadi yang Live on Connected itu untuk mengkoneksikan handphone kita dengan smartwatch. Lalu synchronize all data itu untuk mensinkronisasikan data kita yang ada di handphone dengan di smartwatch. Lalu ada message reminder. Jadi seperti yang tadi kita udah omongin di awal, kalau misalnya smartwatch itu bisa menerima notifikasi telepon atau SMS. Nah, pengaturannya itu adalah di aplikasi ini. Jadi kita bisa pilih aplikasi mana aja yang pengen kita aktifin supaya nanti notifnya bisa masuk ke smartwatch-nya itu sendiri. Di sini ada banyak ya, di antaranya bisa QQ, WeChat, telepon, SMS, Facebook, terus Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Line, Kakotalk, Messenger, dan WhatsApp Business Reminder. Jadi kamu bisa pilih mana aja yang pengen diaktifin, mana yang enggak. Seperti di sini aku ngaktifin WeChat dan call, dan aku misalnya mau aktifin SMS Reminder. Jadi kalau tandanya biru itu artinya sudah aktif. Oh iya, tapi si smartwatch itu nggak bisa untuk atau membalas SMS, hanya menerima notifikasi saja. Oh ya, FYI juga, jadi pengaturan jam, tanggal, dan hari itu nggak perlu diatur manual di smartwatch-nya. Karena ketika smartwatch-nya udah terkoneksi atau sudah terhubung dengan aplikasi Levan Health ini, maka pengaturannya akan otomatis. Jadi nanti smartwatch-nya jam, tanggal, hari akan ngikutin jam yang ada di handphone kita. Selanjutnya di sini ada band display setting, itu untuk setting mana aja fitur yang pengen kamu aktifin. Terus ada band function setting, itu juga sama kayak mau aktifin drinking reminder, sanitary reminder, dan lain-lain. Oke, itu ya, dan kita juga bisa aktifin alarm di smart alarm. Oke, kita lanjut ke tampilan depannya. Di paling bawah ini ada pilihan health, sport, trend, dan my data. Mungkin kita akan masuk ke my data terlebih dahulu. My data ini adalah personal data kita. Kita bisa pilih, misalnya namanya siapa, diklik di sini, gendernya juga bisa dipilih. Unit system ini adalah satuan untuk masukin tinggi badan, berat badan kita. Terus time systemnya mau 24 hour atau 12 hour. Terus kita juga bisa masukin data tanggal lahir kita. Di sini kalau kamu klik yang ini, itu bisa ganti jadi foto kita. Terus ada my device. Ini adalah device information-nya, ada target setting, kita bisa nge-set target. Misalnya dalam per hari kita mau targetin berapa ribu langkah per hari. Lalu ada health dan about, itu adalah setting pengaturan lainnya yang bisa kalian cek sendiri nantinya. Lalu kita back lagi ke menu health ini. Nah, jadi di sini adalah summary atau rangkuman kayak berapa tekanan darah kita, berapa detak jantung atau denyut nadi kita. Nah, kalau kita mau geser, itu akan ada lebih jelasnya. Ini adalah pedometer untuk mengukur jumlah langkah per hari kita. Selanjutnya ada sleep monitor untuk mengukur berapa lama sih kita tidur. Terus ada detak jantung atau denyut nadi. Nah, ketika kalian klik start, maka jamnya itu akan menyala dan langsung ngedirect ke menu detak jantung atau denyut nadi. Nah, di sini juga ada history ataupun riwayat pengukuran sebelumnya. Kalau kita swipe lagi, ini untuk tekanan darah sama bisa klik start, nanti akan ada riwayatnya.
Terus di sini ada sport. Sport ini ketika kita mau olahraga atau mau ngitung jarak, kita bisa klik tombol yang ada di tengah ini yang seperti tombol play. Nanti dia akan menghitung speednya berapa, misalnya kita lari kecepatannya berapa. Ya, cara stopnya kita klik yang tombol berlari di tengah ini, lalu klik tombol stop yang merah. Lalu di sini ada tren. Tren ini adalah dokumentasi kita per hari, minggu, bulan, dan bahkan hingga tahunan. Jadi akan terdokumentasi lengkap di aplikasi ini. Jadi bisa tahu grafiknya kira-kira apakah hari ini kita beraktivitas itu, sebanyak itukah aktivitas kita jika dibandingkan dengan hari kemarin-kemarinnya, itu nanti akan ada summary-nya di sini. Oke, jadi itu aja untuk tampilan dari Live and Health. Oke deh, itu tadi cara untuk pengaturan aplikasi serta cara untuk menghubungkan Smartwatch M3 ini dengan aplikasi di smartphone yang kamu punya. Nah, kalau menurut aku sih caranya gampang banget ya cara pengoperasiannya. Udah gitu nih, si smartwatch-nya itu sendiri desainnya simple, terus tipis, nggak terlalu besar, dan fitur-fitur yang ditawarin ini udah lengkap banget. Jadi si health bracelet ini cocok banget untuk kamu yang pengen nge-track atau pengen tahu seberapa banyak sih aktivitas, langkah kaki kamu, udah berapa banyak kamu jalan, dan lain-lain. Jadi cocok banget untuk yang lagi mempertahankan gaya hidup sehat, supaya bisa terus ke-track nih. Menurut aku worth it banget sih untuk jam yang harganya nggak nyampe Rp100.000, karena fitur yang ditawarin untuk sebuah health bracelet itu udah lengkap banget. Nah, itu tadi review, unboxing, serta tutorial untuk smartwatch atau smartband atau health bracelet dari M3 ini. Semoga bermanfaat ya. Nah, buat kalian jangan lupa untuk like video ini. Terus yang belum subscribe jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Dan kalau yang udah subscribe jangan lupa diaktifin lonceng notifikasinya supaya tahu update video terbaru dari kita ya. Oke deh, itu aja. See you di video selanjutnya. Bye-bye.